Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Flagiki, NIM 23090095. Di sini saya akan menjelaskan tentang Association Rule Mining. Apa itu Association Rule Mining? Yaitu salah satu teknik dalam data mining yang digunakan untuk menemukan hubungan atau pola tersembunyi antara item dalam kumpulan data yang besar. Tujuan utamanya adalah mencari aturan yang bisa menunjukkan bagaimana kemunculan suatu item berasosiasi dengan kemunculan item lainnya. Contohnya di supermarket. Jika seseorang membeli roti, kemungkinan besar mereka juga akan membeli mentega. Aturannya bisa ditulis, yaitu roti. Jika kita membeli roti, maka ada kemungkinan kecil konsumen akan membeli mentega. Nah, association rule mining banyak digunakan dalam market based analisis atau analisis keranjang belanja, rekomendasi sistem, analisis perilaku konsumen, dan lain sebagainya. Sebuah aturan asosiasi umumnya memiliki 3 aturan utama. Yang pertama ada support, seberapa sering kombinasi item itu muncul dalam data. Berikutnya ada confidence, seberapa sering item Y muncul ketika item X muncul. Dan yang terakhir ada lift, seberapa besar kemungkinan item Y muncul bersamaan dengan item X dibandingkan jika Y muncul secara acak. Oke, soal yang kedua ada bagaimana dua algoritma asosiasi rule mining bekerja. Di sini saya akan menggunakan algoritma Pori dan FP Group. Nah, yang pertama algoritma Pori, cara kerjanya yaitu yang pertama cari semua item yang sering muncul atau frequent item set berdasarkan nilai support minimum. Berikutnya yaitu membangun kombinasi item set bertahap mulai dari item 1, satu item, lalu 2 item, lalu 3 item, dan seterusnya. Berikutnya untuk setiap kombinasi item cek apakah supportnya memenuhi syarat minimum. Dan yang terakhir, gunakan frequency item untuk membentuk association rule berdasarkan nilai confidence minimum. Nah, ciri khas Apori ini menggunakan prinsip anti monotonicity. Jika suatu item set tidak memenuhi minimum support, jika suatu item set tidak memenuhi minimum support, maka semua superset dari item set itu juga pasti tidak akan memenuhi. Kelebihan dari Apori ini mudah dipahami, cocok untuk dataset kecil hingga sedang. Nah, kekurangannya ini bisa menjadi lambat untuk dataset besar karena banyak kombinasi item-item yang harus diperiksa. Berikutnya yang kedua yaitu FP Growth Algoritma atau Frequency Pattern Growth. Cara kerjanya yaitu membangun FP tree, yaitu struktur data mirip pohon dari dataset menggunakan item-item yang sering muncul bersama. Berikutnya yaitu FP tree langsung dari FP tree langsung dari FP grant item tanpa harus membentuk kombinasi satu per satu seperti Apori. Berikutnya dari frequency item set buat association rules. Nah, ciri khas FP growth ini tidak perlu membuat kombinasi item set secara eksplisit, lebih cepat dan hemat memori dibandingkan Apori. Nah, kelebihannya efisiensi untuk dataset besar, tidak membutuhkan proses generate kandidat seperti Apori. Nah, kekurangannya struktur FP3 bisa menjadi sangat kompleks untuk dataset dengan banyak item unik. Sekian untuk teorinya. Berikutnya adalah praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Flagiki, NIM 23090095. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu dua algoritma pada association rule data mining. Yang pertama algoritma saya yaitu Apori. Di sini kita memasukkan Google Colab. Kita menghubungkan Google Colab ke drive dengan
kode sebagai berikut: from google.collab import drive mount bla bla begitu. Lalu kita masukkan library pandas untuk membaca file CSV-nya. Setelah itu yang ketiga ini ada mengubah data transaksi ke dalam format basket, di mana baris id transaction, kolom item, lalu nilai itu item yang dibeli dalam transaksi itu. Oke. Ini yang dibeli nilainya 1, yang tidak dibeli nilainya 0. Berikutnya ini untuk menemukan kombinasi produk item yang sering dibeli bersama menggunakan algoritma Apori. Ini min support 0,001. Ini hanya item set yang muncul di minimal 0,01% transaksi yang dipertimbangkan. Nah, ini generate association rules. Ini jika ada frequent item set, maka buat aturan asosiasi dari kombinasi item tersebut. Ini untuk barang yang dibeli duluan, lalu konsekuensi barang yang dibeli setelahnya, lalu support seberapa sering kombinasi itu terjadi, lalu confidence, ini peluang membeli konsekuensi setelah membeli attachment, lalu lift, seberapa besar peningkatan peluang membeli bersama dibandingkan membeli secara acak. Oke. Jadi kesimpulannya yaitu dadrasi tata, lalu ubah ke basket format, lalu cari frequency item set Aporinya, terus buat association rule-nya, terus tampilan hasil dari atau berikan saran perbaikannya. Oke, sekian nomor 1, dan ini untuk nomor 2 nya yaitu menggunakan algoritma FP Group. Oke. Yang pertama seperti biasa, menyambungkan Google Colab dengan Google Drive. Lalu kita menggunakan library pandas untuk bisa membaca CSV. Oke. Lalu ini ini aja. Lalu ini untuk melihat nama-nama kolom ya, TF kolom kalau nggak salah. Terus yang basket FP Group by, ini seperti yang di Apori tadi, untuk baris, item, dan nilainya juga ya 1 sama dengan dibeli, dan jika 0 tidak dibeli. Terus basket apply map, ini untuk konversi semua angka jika lebih dari 1 menjadi 1, jika 1 sama dengan true dan 0 sama dengan item tidak dibeli. Ini penting karena FP Group membutuhkan input dalam bentuk boolean. Terus ini untuk menemukan kombinasi produk item set yang sering dibeli bersama menggunakan algoritma FP Group. Terus yang rules FP association rule, ini untuk membuat aturan asosiasi dari item set yang ditemukan. Ini seperti yang tadi, seperti yang nomor 1 kurang lebihnya. Terus ini namanya apa? Tampilan data frekuensi item set, data rules yang ditemukan dari data.
kesimpulannya sama kayak tadi mungkin. Yang pertama yaitu membaca dataset, terus konversi data menjadi format basket, terus temukan frequent item set dengan FP group, lalu buat association rules, terus yang terakhir tampilkan hasil. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.